enaknya diskusinya sama orang hukum. Jadi kalau melihat ininya ya, umpama terkait dengan OTT. OTT itu kan definisi dari KPK. Mengacu pada hukum acara pasal 1.19 itu adalah tertangkap tangan. Tidak ada operasi tangkap tangan. Ya. Nah, itu kan terminologinya aja Pak Masinton. OTT-nya, tetapi beda. Ya, kalau tertangkap tangan seketika, kalau operasi bisa dikondisikan gitu loh. Nah, ini kan ini aja sudah ada dua yang berbeda. Kami ingin memastikan ya agar sesuai semua hukum acara, karena undang-undangnya ya Undang-Undang Tipikor itu memerintahkan KPK harus mengikuti hukum acara pidana KUHAP. Pak Montan, gitu Anda sepakat? Nah, kemudian ya menurut begini apa Bu Masinton, dalam Bu Masinton, saya salah sedikit. Iya. Ini kan Undang-Undang KPK Undang-Undang KPK itu, Bu Masinton juga pasti tahu betul, adalah undang-undang yang disebut sebagai khusus sifatnya, lex specialis gitu. Bukan sesuatu yang umum gitu. Nah, lex specialis ini diberi hak atau diberi wewenang untuk di mana perlu tidak memenuhi aturan-aturan yang sebelum itu yang bersifat umum gitu. Jadi kalau dalam operasi tangkap tangan saya kira itu masih masalah yang perlu diperdebatkan gitulah. Masih masalah yang perlu diperdebatkan gitu. Tapi yang saya mau tekankan adalah ini. Pansus ini bertujuan untuk meluruskan jalannya KPK gitu. Supaya ada adabnya, ada rasionalitasnya gitu. Tetapi di dalam melaksanakan pansus itu, menurut saya pansus itu sendiri melanggar asas-asas keadaban di dalam pelaksanaan itu gitu. Misalnya saja saya katakan tadi, palu diburu-buru diketok sebelum orang interupsi didengarkan gitu. Pansus itu sendiri belum jelas betul, masih diperdebatkan apakah itu sah atau tidak gitu. Karena ini menyangkut pemerintahan, bukan menyangkut yang lain. Jadi ada bab di dalam melaksanakan pansus itu, menurut saya pansus itu sendiri melanggar asas-asas keadaban di dalam pelaksanaan itu gitu. Misalnya saja saya katakan tadi, palu diburu-buru diketok sebelum orang interupsi didengarkan gitu. Pansus itu sendiri belum jelas betul, masih diperdebatkan apakah itu sah atau tidak gitu. Karena ini menyangkut pemerintahan, bukan menyangkut yang lain. Jadi ada beberapa hal yang sudah sebetulnya di dalam masyarakat kita sudah tahu semua dan belum selesaikan. Jadi ada hak dari KPK untuk menunggu Mahkamah Konstitusi memutuskan ini. Tidak perlu kami datang ke sana karena ini kita putuskan dulu sah atau tidak. Silakan Pak Masinton. Gitu. Jadi begini Prof, sudah ada umpama putusan ya. Satu, PT UN menyatakan bahwa angket itu memang kewenangan DPR. Kedua, ada putusan sela nih provisi MK yang diajukan oleh KPK bahwa hak angket itu adalah kewenangan DPR, legislatif gitu loh Prof. Jadi kalau dikatakan legal atau tidak legal, udah jelas ada putusan provisi MK Prof. Nah jadi maka ya semua yang seperti tuduhan-tuduhan kepada DPR, saya bisa memahami. Karena memang ya di persepsi, ini kita ngomong persepsi tadi, karena persepsi publik terhadap DPR itu negatif, terhadap KPK itu dianggap lebih bersih. Tidak mesti. Nah maka ya kalau kita berangkatnya persepsi, pasti dia akan muncul pro kontra seperti ini. Tapi yang kami kerjakan ini adalah kami ingin memastikan agar penegakan hukum itu sesuai dengan track hukum. Jadi yang kami kerjakan ini adalah berbasis fakta dan data, bukan berangkat dari asumsi tentu kita menghormati Pak Masinton, apalagi persepsi.